Semua, selamat malam, selamat kita beribadah. Ibadah yang kedua minggu Tuhan memberkati kita yang sudah hadir malam hari ini. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini. Mengalir kasih dari tata Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini. Mengalir kasih dari tata Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini. Mengalir kasih dari tata Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi Terima kasih Bapa, terima kasih kami siap menerima urapan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Engkau baik, Engkau sangat baik. Shalom.
Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang berdaulat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan terus meneruskan ibadah kami ini dari awal pertama sampai akhirnya. Tuhan urus dengan darah dan kuasa-Mu. Belas kasihan-Mu ada di tengah-tengah ibadah kami malam hari ini. Kami siap berdiri bagi Tuhan. Kami siap memuji menyembah-Mu Bapa. Urapi kami hamba-hamba-Mu yang melayani, memberkati ibadah ini awal pertama sampai selesainya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom buat kita semua. Puji Tuhan, kita mau angkat pujian kita. Kita mau katakan, Yesus kekasih jiwaku. Yesus adalah kekasih jiwa kita. Amin. Haleluya. Hallelujah.
Persiapkan setiap piring rohani kita. Kita mau katakan, ku tak membawa apapun juga. Biarlah kita menjadi hamba yang setia dan taat. Biarlah kita menjadi anak-anak yang setia dan taat di hadapan Tuhan. Haleluya. Inilah kami Roh Kudus. Inilah kami Bapa, anak-anak. Inilah yang kami punya, Roh Kudus. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mentaat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang bergembira dalam roda kebenaran sampai selamanya. Mari kita bawa, haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mentaat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang berdebar dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya,
Haleluya. Sudah memuji dan berdoa. Tiba saatnya kami ingin sharing apa yang kami dapati dari pelajaran firman ini. Biarlah dalam pembelajaran dan pemberitaan ini Tuhan memberkati Tuhan, supaya kami Tuhan mendapatkan firman Tuhan, supaya mengetahui apa yang kita dapat dari firman Tuhan yang kita pelajari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Doakanlah Roh atas kami Tuhan, berikanlah iman pengertian atas sharing dari firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kami serahkan, mari Kak Yola maju ke depan untuk tentang pemuritan ini lagi, supaya kita tidak lupa ya, nanti waktu sharing minggu habis ibadah sudah semakin diperlengkapi. Shalom. Shalom. Kita akan sharing bagaimana dari hasil pemuritan yang sudah kita jalani selama beberapa bulan Haleluya. satu pelajaran satu ini ya. Di pendahuluan itu kita berfokus menceritakan kita tentang Allah terlebih dahulu. Yes. Di sini dikatakan Tuhan akan menjadi raja atas bumi, kerajaan Allah terjadi di bumi. Sebelum semua itu kita harus kembali kepada di awal, siapakah Allah itu? Jadi di dalam ketika kita membaca Alkitab, di Kejadian dikatakan pada mulanya awal Allah menciptakan dunia ini. Jadi pada mulanya ketika awal waktu Allah, permulaan Allah mulai penciptaan. Dari situ apa yang kita ketahui? Bahwa Allah sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Amen. Jadi sebelum semua ada, Allah itu sudah ada. Yes. Itulah Allah. Dialah yang menciptakan. Hanya ada satu Allah. Dia yang telah ada sebelum dunia ini ada. Allah menciptakan. Dia hidup dalam kerajaan surga. Dialah raja di kerajaan surga itu. Berarti kerajaan surga itu Allah rajanya, Allah yang memerintah. Ketetapan-ketetapan Tuhan saja, tidak ada yang lain. Karena raja, kerajaan itu rajanya memerintah dan bertahta dan berkuasa atas semuanya. Kasih Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Kerajaan Allah terjadi di bumi. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan, minuman. Bukan berarti tidak ada makan di sana. Ada. Kita menjelaskan, kita akan masuk perjamuan anak domba, kita akan makan. Gitu. Tapi juga soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi pada mulanya itulah kerajaan Allah jauh sebelum dunia ini dibentuk. Ada malaikat di situ, kerajaan yang tenang damai. Sampai akhirnya Allah ini, ayo kita ciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Berarti penuh kemuliaan. Penuh kemuliaan. Allah menciptakan manusia serupa dan menurut gambarnya, hampir sama seperti Allah. Lalu Allah ini memberikan manusia kuasa atas buatan tangannya. Hewan, pada saat itu di Taman Eden, Allah beri kita kuasa atas hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan untuk merawat. Allah, manusia ini disuruh bekerja. Ya, berkuasa atas ciptaan-ciptaan Tuhan itu bekerja, gitu ya. Jadi sekali lagi Allah kita Allah yang bekerja, Allah menciptakan. Lalu kita ini berkuasa Engkau atas ciptaan-ciptaannya. Baik, Tuhan berkata baiklah yang ini kita diciptakan. Kemudian
Di surga, di kerajaan surga itu ada suatu malaikat yang Allah ciptakan sebagai pemimpin pujian. Dia malaikat yang paling dekat dengan Allah. Tetapi malaikat ini memiliki kesombongan di dalam dirinya, timbul kesombongan. Dia ingin menjadi sama seperti Allah yang menciptakan dia. Sebenarnya kita bisa tertawa, bagaimana ini ciptaan ingin sama dengan ciptaannya. Timbulan di dalam hatinya kesombongan. Aku ingin menjadi sama seperti Allah. Aku ingin naik ke langit, mendirikan tahtaku. Karena ketika dia melihat raja itu, aku juga ingin. Aku ingin. Keinginan itu menjadi dosa. Allah yang benar, Allah itu juga Maha tahu. Kita harus ingat apa yang kita katakan tentang Allah. Allah itu benar, Allah itu kudus, Allah itu suci, Allah itu adil, Allah yang Maha Kudus, yang Maha tahu. Jadi ketika malaikat itu memiliki keinginan seperti itu, apakah Allah tidak tahu? Allah tahu. Allah tahu segala sesuatu. Lalu kenapa Allah ubah hatinya? Allah paksa dia? Tidak bisa. Karena Allah kita itu bukan menciptakan ciptaannya itu sebagai robot. Tidak pernah. Allah memberikan di ciptaannya kehendak bebas. Kehendak bebas, Allah lihat, oh dia memberontak, itu pilihannya. Jadi malaikat-malaikat itu dia menghasut yang lain, memberontak seperti malaikat. Mereka memilih, itulah pilihannya. Karena mereka hidup di kerajaan sudah dikatakan, inilah perintah Tuhan, ini kuasa Tuhan, Tuhan berkuasa ini. Kalau di surga ini. Mereka memilih untuk tidak mau lagi dikuasai oleh Tuhan, karena dia mau menggantikan posisi Allah. Berarti dia nggak mau lagi kan? Aku tidak mau diperintah kalau kamu raja. Aku tidak mau lagi diperintah oleh raja itu. Makanya Allah usir. Terjadi peperangan di surga. Sepertiga malaikat itu diusir keluar dari surga. Dan manusia ini pun hidup di Taman Eden. Datanglah iblis. Iblis tidak suka kepada manusia. Karena Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Tidak suka, karena manusia ini hidup dengan Allah di Taman Eden. Allah mengunjungi. Itu dulu kami hidup dengan Allah dulunya. Tapi mereka gak bisa lagi, karena surga tempat yang suci, yang kudus. Mereka telah berdosa, tidak bisa lagi. Tidak ada pengampunan bagi mereka. Sementara manusia ini, mereka lihat manusia ini di Taman Eden, mereka berjalan-jalan dengan Allah. Gak mau. Mereka tetap membenci Allah, pengen merusak ciptaan Allah. Lalu kemudian dia datang, Hawa, dikatakan kalau kamu makan buah ini, perintah Allah jangan makan laba-laba. Lalu dikatakan kalau kamu makan buah ini kamu akan berdosa. Kamu akan menjadi seperti Allah, kamu akan tahu sebanyak. Nanti kamu mati, katanya gitu kan. Jatuhlah manusia ke dalam dosa. Hawa bilang iya, tipu muslihat. Tipu muslihat iblis, itu kan tipuan. Lalu dia bilang, oke, dia percaya kepada iblis. Jadi awal dosa adalah tidak percaya kepada Allah. Allah bilang jangan makan, nanti kamu mati. Jangan makan, pasti kamu mati. Iblis bilang, sengaja Allah itu bikin nanti kalau kamu makan kamu akan jadi. Jadi dosanya dia itu dicatatkan dia. Iblis ini ingin menjadi Allah, ingin berkuasa. Dia bilang, kalau kamu makan itu nanti kamu akan mengetahui bagaimana segala macam. Tertipulah si Hawa ini dimakan. Jatuhlah manusia ke dalam dosa. Pertama, tidak percaya kepada Allah. Padahal jelas-jelas Allah bilang, kamu pasti mati kalau kamu makan. Tapi ketika Iblis sekarang, dia tidak percaya kepada Allah. Dia makan buah, jatuhlah manusia ke dalam dosa. Tidak ada yang benar setelah itu. Manusia jatuh ke dalam dosa dan keturunannya tidak ada yang benar satupun. Mulai dari Kain membunuh saudaranya, mencuri, penuh dengan dosa lah. Karena bumi ini iblis-iblis dan pasukan setengah pertiga malaikat bolak-balik menipu manusia berdosa. Tidak ada satupun keturunan yang benar di hadapan Allah. Tidak ada yang benar, tidak ada yang berakal budi. Semua orang telah menyeleweng, semua orang tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik.
Kenapa? Sejak dalam kandungan, karena keturunan diwariskan dari Adam. Lalu apa yang terjadi dari dosa ini? Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Rusaklah gambar Allah itu yang pertama kali diciptakan kita sebagai serupa dan segambar dengan Allah. Hampir sama, mulia sekali tujuan Allah menciptakan manusia. Tujuan Allah menciptakan manusia sangat mulia, tapi dosa akhirnya manusia kehilangan kemuliaan Allah. Rusaklah gambar manusia itu. Tidak ada damai. Lalu dosa itu memisahkan manusia dengan Allah. Karena Allah itu benar, suci, maha kudus, adil. Jadi kalau kamu tidak melakukan keadilan, kamu tidak sesuai dengan gambar Allah, berdosa terhadap Allah, terpisahlah, memisahkan manusia dengan Allah. Gak bisa sama. Gak bisa lagi di Taman Eden jalan-jalan bersama Allah. Masuk surga pun tidak bisa, karena surga tempat yang kudus. Bagaimana kita mau masuk? Gak bisa. Kalau kita bisa masuk surga dalam keadaan tidak kudus, itu bukan Allah. Allah itu kudus, bukan Allah. Mau gak kamu menyembah Allah yang gak kudus aja? Allah itu kudus, tapi datang yang berdosa ini tiba-tiba masuk ke surga. Yang benarnya Allah orang ini? Berarti Allah itu tidak kudus. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, berarti Allah itu tidak kudus. Dia tidak menjadi dirinya. Tidak bisa, karena Allah itu kudus. Itulah diri Allah. Allah kudus, Allah benar, Allah adil, Allah itu kasih, Allah murah hati, yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha mulia. Itulah Allah. Lalu setelah berdosa, apa yang terjadi? Dimurkai karena ada hukum dosa. Kita harus menerima hukum dari dosa itu. Murka Allah. Malaikat-malaikat yang telah memberontak itu cuma menerima hukuman karena pemberontakan mereka, dosa mereka. Mereka akan dicampakkan ke lautan api yang kekal. Manusia juga, itulah yang mereka mau. Malaikat-malaikat itu yang iblis dan sepertiga pasukannya. Manusia ini juga harus masuk bersama kami ke dalam lautan api itu. Lalu manusia harus menerima murka Allah karena telah berdosa. Upahnya apa? Maut, kematian yang kekal. Tidak bisakah kita Allah itu mengampuni saja? Allah itu adil. Allah yang adil. Berdosa apa hukumannya? Maut. Dia udah mau. Itulah keadilan. Allah itu kudus. Tidak bisa. Kalau Allah mengampuni saja tanpa menerima hukuman, tidak adil. Bayangkan ketika ada seorang pembunuh, ada seorang bapak dengan anaknya, lalu ada seorang pembunuh membunuh anaknya ini. Dirancangkan dibunuhnya lah anaknya ini. Lalu bapak ini datang kepada hakim. Bapak-bapak ini datang kepada hakim. Dia telah membunuh anakku, berikan hukuman, berikan keadilan. Menuntut keadilan kepada hakim itu kan. Lalu dibawalah pembunuh itu ke hadapan hakim itu. Apa hukuman untuk membunuh? Hukum mati. Ini pembunuhan terencana. Hukuman matilah pantas untuk si pembunuh ini. Lalu Allah melihat pembunuh ini. Kalau Allah itu adil, bisakah hakim ini berkata, aku mengasihi pembunuh ini. Hakim pembunuh ini dia menyesal gitu kan, gak mau lagi, gak mau gini. Aku mengasihi pembunuh ini, karena aku mengasihi pembunuh ini, aku bebaskanlah dia dari hukuman. Bapak ini yang anaknya dibunuh, dia akan maju. Hakim seperti apa ini? Tidak adil. Tidak ada keadilan. Karena engkau hakim ini mengasihi pembunuh ini, langsung dibebaskan saja dari penghukumannya. Tidak adil. Ini bukan hakim yang adil. Dia akan kemana? Ini bukan hakim yang adil. Hanya karena kasih kan? Kita lah pembunuh itu.
Tidak ada yang benar. Pernahkah kamu mengingini milik sesamamu? Iri? Aduh, ada mobilnya. Enggak ada. Karena hidupku. Iri, dosa. Pernahkah membandingkan diri dengan orang lain? Merasa, aduh, tidak, berdosa kali dia ya. Dosa. Mata, apa yang kita lihat, tangan kita. Jangankan yang dilarang, yang disuruh pun. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Gak dilakukan, dosa. Jelas perintah Allah, carilah. Tuhan sudah cari. Dosa. Siapa yang pernah mencuri? Siapa yang pernah disakiti oleh sesamanya? Sakit hati, membalas. Gak ada satupun yang benar. Kita lakukan ini. Dihadapkan kita di depan hakim itu. Kalau kita dibebaskan begitu saja, bukan hakim aja. Allah itu adil. Bersukacitalah kita, Allah itu adil. Kalau dia tidak adil, wow. Jadi kalau Allah itu hebat, mereka tidak mengerti. Allah itu adil, benar, justice. Allah itu adil, benar. Berarti dia apa yang dia lakukan, yang ditetapkannya itu benar, sesuai dengan imannya. Kita manusia tidak bisa mengerti. Jadi orang di luar sana, kalau dia Allah, ya udah ampuni saja. Wah, berarti itu bukan Allah yang adil. Engkau bisa maju, Allah mana itu? Kalau itu, aku tidak mau menyembahnya, karena aku sembah Allah yang adil. Kita semua pembunuh itu kan? Kita semua kan? Pembunuh ini hukumannya meninggal, hukuman mati, langsung mati atau enggak? Mau kekal. Di Alkitab dicatat lautan api yang kekal, ulat-ulat yang menjadi tempat hidupnya. Semua manusia itulah yang harus diterima manusia. Itulah yang sebenarnya yang harus kita terima, hukuman atas dosa kita. Gak layak kita masuk surga. Harus kudus, kita lihat kita, aduh, sesuai dengan firman Tuhan, gak ada satupun. Gak ada ini, kayak mana ini ya? Tapi Allah mengasihi manusia. Dia Allah yang maha kuasa, maha kudus, maha benar. Dia Allah yang mengasihi. Allah itu kasih. Suatu ketika Allah mengasihi, makanya dia merancangkan, dia akan kirim anaknya yang tunggal untuk menjadi manusia, lalu menerima penghukuman itu, menggantikan. Itulah hakim itu berkata, aku mengasihi tapi pembunuh ini, dia sudah, aku mengasihi pembunuh ini. Lalu hakim itu panggil anaknya, anakku sini, gantikan si pembunuh ini. Anaknya layak dihukum mati. Lalu bapak ini, oh ya, sudah dilaksanakan hukuman. Itulah dia menjadi Allah yang adil, dan juga Allah itu kasih. Jadi sama-samalah diri Allah. Dia tidak berpaling dari Allah itu kasih, benar. Itulah caranya. Allah jadi manusia, anaknya yang tunggal ke bumi, jadi manusia, mati, dibangkitkan, naik ke surga, dan akan datang kedua kalinya. Allah jadi manusia. Di mana dikatakan Yesus jadi manusia? Allah dia, Yesus itu Allah, di mana dikatakan? Di Alkitab. Firman Tuhan sudah menjelaskan. Ribuan tahun yang lalu, mulai dari Daud, mulai dari Musa, itu sudah dinubuatkan. Sudah dinubuatkan bahwa akan datang dia yang menyelamatkan. Bahkan sudah dijelaskan ciri-cirinya. Dia akan disiksa seperti tidak ada lagi muka, seperti domba, di-pierce, dipaku. Di mana? Anak, ketika di perjanjian lama, ada dipaku bagaimana? Yesus. Ketika kita melihat hidup Yesus, sesuailah dengan nubuatan tahun-tahun, ribuan tahun yang lalu. Oh, benarlah. Tidak hanya itu, diberi kuasa lagi. Kuasa melakukan mukjizat. Kalau ada bilang dari Tuhan, lihat, ada kuasa.
tidak. Mukjizat, menyembuhkan, berjalan di atas air. Ketika dia mengajar, bertobat semua orang, melihat, tidak, dan melalui hidupnya orang melihat kesaksian hidupnya kuasa, benarlah sesuai dengan nubuatan nabi-nabi yang terdahulu. Yesus itu, dia menjalani hidup yang suci, yang manusia ini tidak bisa lakukan. Semua manusia telah gagal untuk hidup suci. Kalau ditanya lagi, kenapa Allah jadi manusia? Ya kan manusia lah yang berdosa. Bagaimana manusia harus menerima hukuman? Siapa yang berdosa? Manusia. Siapa yang mau disamakan? Manusia. Hukuman itu kepada siapa? Manusia. Berarti harus ada manusia ini yang menerima hukuman. Muka itu harus dijalankan. Yesus. Makanya Allah, anakku yang tunggal ini, mengirim anaknya yang tunggal jadi manusia. Matilah dia. Dan penghukuman itu tidak dihapus, tapi dijalankan. Yesus yang menerima. Disitulah ada perdamaian. Baru didamaikanlah hubungan Allah dengan manusia. Karena dosa itu sudah ditanggung hukumannya. Dengar ya? Dosa itu, hukuman dosa itu, upah dari dosa sudah ditanggung oleh Yesus. Sudah ditanggung, bukan tiba-tiba seteng hilang. Ditanggung oleh Yesus. Makanya setelah Yesus bangkit, dia menunjukkan wajahnya ke murid-muridnya, menjadi saksi kebangkitan. Dan Yesus akan datang kedua kalinya. Dia akan datang kedua kali sebagai Raja untuk menghakimi. Itulah hari penghakiman. Siapa yang akan dihakimi? Semua manusia. Semua manusia yang tidak hidup sesuai dengan kebenaran. Kebenaran itu apa? Alkitab Tuhan sudah berikan kepada kita. Semua manusia yang tidak kudus, tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, dicampakkan ke dalam lautan api. Karena mereka memutuskan untuk tidak percaya kepada Tuhan, campakkan ke lautan api. Lalu apa yang harus kami lakukan? Ketika disampaikan itu, hai manusia, Tuhan akan datang yang kedua kalinya. Akan ada hari penghakiman. Engkau akan dihakimi sesuai dengan apa yang kau lakukan. Perbuatanmu, hidupmu selama di bumi akan dihakimi engkau. Di lautan api dicampakkan. Lalu apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami lakukan? Telah kita menjadi Kristen. Kesia-siaan usaha manusia. Kalau ada yang bertanya, bisakah dengan hidup baik aja, perbuatan baik aja kita selamat dari dosa? Kita bisa masuk surga? Tidak bisa. Bayangkan ada pencuri, ditangkap warga, dibawa ke hakim. Pencuri melakukan kejahatan, lalu ada orang berkata, tapi dia baik walau meskipun dia mencuri, dia gunakan uang curiannya untuk membantu bla bla bla, untuk memberi makan ini. Dia itu baik, semuanya baik yang dia lakukan kecuali dia mencuri aja. Bebaskanlah dia. Gak bisa. Pengadilan, hakim itu tetap mengadili dia sesuai dengan kejahatannya. Mencuri dia. Gak bisa dia dilepaskan sebanyak apapun kebaikannya. Gak bisa. Cobalah. Kalau gak percaya silakan siapa yang mau mencuri, ambillah motor sekarang, lalu ditangkap polisi. Nanti siapa yang mau datang, Pak polisi dia baik gitu, meskipun dia mencuri, lebih banyak kebaikannya. Kamu catat di kertas kebaikannya ini, Pak polisi, lepaskan lagi. Gak bisa. Tetap diadili sesuai dengan kejahatannya. Tetap. Makanya tidak bisa manusia masuk surga. Bukan seperti itu keadilan. Itu keadilan menurut manusia. Ingat, kita harus mengikuti keadilan yang menurut Allah. Allah itu adil, Allah itu benar. Benarlah keadilan Allah itu, hukum-hukumnya.
manusia menganggap, ya seperti itu tidak bisa. Kau tidak akan diselamatkan oleh perbuatan baikmu. Timbang-timbang, tidak ada yang timbang-timbang. Tetap harus bertanggung jawab. Mau itu 3 dosa, mau itu 4, mau itu 1 dosa, 1 pun harus dipertanggungjawabkan. Makanya kita bersyukur Yesus telah menyelamatkan kita. Lalu apa yang harus kami lakukan? Kami ini semua berdosa. Bertobat. Bertobat. Bertobat itu bukan hanya menyesal lalu bilang maaf. Bertobat itu bukan ketika kamu tampar temanmu, kamu menyesal, aduh aku tampar temanmu, dia kesakitan. Bertobat itu berbalik dari semua hal yang merusak hidupmu untuk Tuhan. Stop melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Ada hal banyak yang kita lakukan yang Tuhan gak suka. Stop memikirkan pikiran-pikiran ini yang Tuhan tidak suka kita pikirkan. Stop merasakan perasaan-perasaan yang Tuhan tidak suka kita rasakan. Dikuasai oleh perasaan hidupnya. Ada perasaan-perasaan yang Tuhan tidak mau kita merasakan. Perasaan marah terus. Bukan tidak marah. Kamu kalau engkau marah jangan sampai matahari terbenam. Tapi kalau marah-marah terus, setiap kau bertemu dia marah-marah terus dia. Perasaan-perasaan, stop merasakan perasaan yang Tuhan tidak suka. Bertobat itu dari pikiran. Kita menyadari, kita memikirkan dengan baik-baik hidup kita ini sesuai gak dengan firman Tuhan, sesuai gak dengan tujuan awal Tuhan menciptakan kita. Di situlah juga pikiran diperbaharui. Jadi seketika, dulunya aku berkata kalau ngomong kotor di sekolah entah kemana keluar segala macam binatang kalau marah, itu nggak apa-apa, itu kan mulut aja, hati enggak. Tiba-tiba ketika engkau bertobat, pikiranmu diperbaharui. Tidak boleh mulut ini dipakai untuk menyembah Tuhan, tidak boleh kan. Tiba-tiba kau pikir, nggak apa-apa, itu nggak dosa, itu kan cuma mulut aja, hati nggak seperti itu. Berubah. Dari semua itu kita sadar, Tuhan, hidupku ini kayak gini lah. Tiba-tiba kita berkaca dengan firman Tuhan. Kita berkaca. Kita dari pikiran dibuka, sadarlah kita. Aku berdosa selama ini kepada Tuhan. Pertobatan menyadari engkau berdosa kepada Tuhan. Hukum Tuhanlah yang kau langgar. Hukum Tuhan, perintah Tuhan yang tidak dilakukan. Yang dibilang jangan lakukan, dilakukan. Yang disuruh lakukan, tidak dilakukan. Melawan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau mama suruh, cari dulu ember itu. Kau duduk-duduk aja diam. Apa kata? Lalu apa yang diucapkan mamamu pasti? Kau ini melawan ya. Ya kan? Manusia aja seperti itu. Disuruh cari dulu ember itu. Duduk aja dia, tidak melakukan. Manusia ini, ibunya kan berkata, kau melawan sama mama ya. Sadar nggak kita Tuhan mengatakan apa? Carilah dahulu, kita nggak cari. Berdosa itu melawan Tuhan. Terkejutlah. Wow. Selama ini memang tidak ngomong, kau Tuhan bla 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 segala macam, aku tidak percaya. Mungkin orang ateis di luar sana ngomong seperti itu. Kau Tuhan gini. Mereka dengan lancar secara terbuka menghina Tuhan. Tapi sadarkah kita berdosa juga kalau tidak melakukan firman Tuhan. Kita melawan. Itu sebenarnya melawan. Tuhan sudah suruh, carilah, gak dikerjakan. Melawan gak? Melawan. Berdosa itu melawan Tuhan. Kita berdosa terhadap Tuhan. Jadi pertobatan. Orang banyak di luar sana ketika dia mencuri pun dia bisa merasa menyesal. Aku berbuat jahat kepada tetanggaku, aku mencuri, aku kasihan dia. Tetapi kita harus sadar ketika kita berdosa kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Itulah perbedaan. Kita berdosa kepada Tuhan. Pertobatan ini dimulai dari percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus.
Karena ketika disampaikan, kalau kau tidak percaya kepada Yesus, engkau juga tidak akan percaya engkau berdosa. Dari mana kau tahu? Karena itulah yang Yesus katakan. Yesus adalah Tuhan. Oke, aku percaya. Aku buka Alkitab. Ini yang Yesus katakan. Wah, ternyata aku berdosa. Ketika disampaikan, bagaimana mereka bisa berkata, lalu apa yang harus kami lakukan? Karena ketika disampaikan, waktu itu Yohanes, ada 2 kejadian ketika Yohanes Pembaptis, apa yang harus kami lakukan? Suruh bertobat. Ketika Petrus murid-murid habis 10 malam itu, mereka bahasa roh, mereka menceritakan perbuatan Allah, lalu tampillah Petrus untuk berkhotbah. Di akhir itu, apa respon yang mendengar? Lalu apa yang harus kami lakukan? Bertobatlah, kata Petrus. Jadi ketika diberikan firman, mereka jadi percaya. Karena kalau nggak percaya, apa yang dibilang si Petrus itu? Pulang. Karena dia tidak percaya yang diucapkan Petrus. Yesus adalah Tuhan. Gimana mau melakukan? Apa yang harus kami lakukan? Bertobat. Percaya apa yang Tuhan telah katakan. Percaya Dia mampu melakukan apapun untuk menyelamatkan kita. Percaya Yesus sudah dihukum. Percaya Yesus sudah mati. Dia hidup. Dia Tuhan. Dia naik ke surga. Dia akan datang kedua kalinya. Berbahagialah kita Kristen. Karena kepercayaan kita itu ada bukti sejarah, fakta. Bukti sejarah bahwa benar ada Yesus dari Nazaret. Pemimpin-pemimpin dicatat itu, ya ada yang disalibkan. Ada saksi mata 500 orang. Ketika Yesus telah bangkit, dia tidak langsung naik ke surga kan? Dia pergi mengunjungi murid-muridnya. Ada saksi mata 500 orang yang melihat Yesus. Ini kan yang disalib kemarin. Kenapa dia hidup ini? Kenapa ada di depan mataku? Ada 500 saksi mata tercatat. Kalau anak muda sekarang, apa gunanya saksi mata? Ke pengadilan lah sekarang. Dituduh mencuri. Ada gak saksi matanya? Kalau ada saksi mata yang melihat 2 orang aja, iya betul dia mencuri, aku melihat, masuk penjara. Jadi saksi mata itu penting. Dan kita Kristen ada saksi mata, bukti sejarah ada. Hidup memang benar, bukan dongeng. Bukan hanya kematiannya, kebangkitannya, dia naik ke surga, itu ada. Saksi mata. Belum lagi saksi-saksi keadaan, situasi saat itu ada. Dan saksi-saksi mata itu sampai mati mereka, ada yang mati dikulitin, ada yang mati dibelah 2, ada yang mati mau disalibkan. Terus tapi jangan aku disalibkan seperti itu, karena aku ini tidak semulia Yesus yang disalibkan. Terbaliklah aku, karena aku tidak layak disalibkan. Disalibkan terbalik, dilempari batu. Orang yang berbohong, ya sudah ada penelitiannya. Ketika orang berbohong, mengucapkan saksi palsu di pengadilan, orang-orang ini dipilih orang-orang yang pintar, yang kuat, yang pandai berbohong. Mereka kalah, mereka mengakui kebohongannya karena mereka begitu, mereka disisa nggak sanggup. Iya bohong. Ini 500 saksi mata. Sampai dikulitin pun, dibelah 2 pun, sampai mati, mereka tetap teguh benar. Yesus itu Tuhan yang bersama kami. Dia hidup, dia mati, benar dia bangkit. Begitu kuat iman mereka sampai kemana-mana, sampai ke seluruh Asia. Mati. Apakah orang yang berbohong bisa? Kok kan dikulitin? Dikulitin bukannya sejam selesai. Begitu sakitnya iman kita berdasarkan bukan dongeng, kebenaran. Tuh. Lalu setelah itu percaya. Begitu mudah orang Kristen kata saya juga seperti itu. Percaya kepada Tuhan, iya aku percaya Yesus telah mati, Yesus telah bangkit. Ya, mengasihi Tuhan, iya aku mengasihi Tuhan. Tapi percaya ini bagaimana? Percaya Allah itu ada, hidup sampai sekarang. Percaya kepada firman-Nya.
Makanya Alkitab katakan barang siapa yang percaya dia melakukan perintah Tuhan. Bayangkan kita berjalan-jalan lalu ada danau. Percaya kepada Yola? Yola bilang, jangan ke danau itu ya. Ada buaya banyak di situ. Kalau kamu mendekat ke danau itu, berenang lagi ke danau itu, nanti kamu mati dimakan buaya itu. Ada 3 orang lah, 3 orang. Jangan ya. Yang satu, itu buaya itu. Si Yola bilang jangan mendekat. Oh, menjauh dia. Yang 2, tenang kali airnya. Masa di dalamnya ada buaya? Jangan-jangan si Yola ini dapat informasi palsu. Informasi palsu si Yola ini dapat. Tenang, cantik, banyak bunganya. Masa dalam secantik ini ada buaya? Mendekatlah dia. Berenanglah dia. Matilah dia dimakan buaya itu. Ada orang ketiga. Ada orang ketiga nih. Ada buaya. Tapi kan buaya ini indah kali lah. Aku mau dekat-dekat lah. Buaya ini larinya nggak kencang lah. Masa iya aku dekat aja dikejarnya aku mati. Nanti kalau dia datang, begitu kulihat dia keluar, aku akan lari lebih cepat daripada dia. Didekat-dekatinya lah. Dia nggak berenang. Didekat-dekatinya. Keluarlah buaya itu lagi ditangkapnya. Sekarang kita tanya bukti dari perbuatan itu, yang mana yang percaya? Yang mana yang percaya? Jadi kalau percaya benar percaya. Dari perbuatannya kita lihat yang mana yang percaya. Yang satu kan, yang 2 tidak percaya meskipun mulutnya. Makanya itu aja manusia. Ketika firman Tuhan tanya percaya enggak? Percaya, mana buktinya? Melakukan enggak firman Tuhan? Wah. Kalau disuruh percaya Yesus aja gampang sekali ya. Ya aku percaya Yesus Tuhan. Ini perkataan Tuhan. Enggak. Kamu enggak percaya. Ingat, bertobat itu bukan pikiranku lagi. Bukan cara aku memandang, tapi gimana cara firman Tuhan memandang. Tuhan bilang kamu enggak percaya. Enggak, kamu enggak percaya. Sakit enggak? Tuhan, aku enggak percaya ya kalau aku enggak melakukan apa. Selama ini mungkin aku percaya. Ternyata enggak. Firman Tuhan yang mengucapkan. Bahkan sudah dikasih contoh perbuatan. Siapa? Tanyalah sekarang, siapa yang percaya? Apakah buaya yang lagi dimakan buaya? Enggak. Yang satu ini percaya benar-benar. Tuhan gimana? Bertobat. Lalu beri diri dibaptis karena pertobatan. Baptis air yang baptisannya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bertobat Tuhan, baptis, beri diri, baptis air. Mati kita, penguburanlah baptis air itu, dikuburlah engkau, dicelupkan, baptis yang celup, dicelupkan. Manusia lama sudah mati, penguburan, dikuburkan masa lalu kita. Masa lalumu dikuburkan, engkau keluar, mulai start. Yang berdosa itu sudah dikubur, kita mulai masuk ke dalam jalan keselamatan hidup. Start yang bersih, harus memberi diri dibaptis, baptis air. Kita sudah mati nih, sudah baptis air, kita sudah mati, sudah tidak bisa kembali ke masa lalu. Dosa-dosa yang lalu sudah mati. Lalu apa? Sekarang masa depan. Sekarang ketika kamu sudah dibaptis hari ini dan besok, masa depanmu kemudian itu bagaimana? Sudah masuk ke jalan keselamatan. Dan kita harus terus di dalam jalan keselamatan ini. Makanya Yesus bilang, akulah jalan. Kita mulai masuk ke dalam jalan keselamatan. Kita harus percaya sampai mati di dalam jalan keselamatan ini. Kalau besoknya kita melenceng, kita keluar dari jalan keselamatan. Makanya keselamatan itu harus dikerjakan. Makanya
Yesus bilang, aku jalan. Berarti sampai, kalau kau hidup Tuhan Yesus datang kedua kalinya, berarti sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, tetap berjalan keselamatan. Kalau kau mati, Tuhan Yesus belum datang yang kedua kalinya, berarti sampai mati. Kita ini sedang di dalam jalan keselamatan. Makanya tetap harus berjuang terus sampai kita masuk dalam kerajaan surga, kita menerima tubuh kita yang baru. Kita dalam jalan keselamatan masa depan. Tapi bagaimana di jalan keselamatan ini Tuhan? Mau kembali ke masa lalu sudah tidak bisa, nggak bisa lagi kita melakukan dosa. Kau harus dibaptis roh. Kepada Nikodemus Tuhan bilang, dibaptis air dan roh. Kisah para rasul. Para rasul satu paling atas. Manusia, Yohanes Pembaptis membaptis kamu dengan roh, dengan air, lalu kamu akan dibaptis oleh Yesus dengan Roh Kudus. Allah telah berjanji, Yesus berjanji, aku akan mengirimkan kepadamu penolong, penghibur, yang memberi kita kekuatan di jalan keselamatan ini. Apa yang dikatakan Alkitab tentang jalan keselamatan? Sempit, bagaimana kuat kita nggak melenceng keluar? Bagaimana tetap menjalankan keselamatan ini? Sempit jalan keselamatan. Bagaimana? Roh Kudus, mintalah baptis Roh Kudus. Roh Kudus ini akan di dalam kita, mengubahkan kita. Roh Kudus ini memberi kesaksian tentang Allah Bapa, tentang Allah Anak kepada kita. Ketika kita membaca Alkitab, dia mengajari kita. Bahkan ketika kita mendengar puji-pujian pun, liriknya itu Roh Kudus bisa menjamah kita dari liriknya. Diajari kita firman Tuhan dari lirik lagu pujian. Roh Kudus memberi kuasa. Dia memampukan kita untuk hidup sebagaimana waktu itu Yesus hidup di dunia. Kan Tuhan bilang, jadilah kamu sempurna. Itu Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus, tersusah payah mau melakukan firman Tuhan ini. Makanya rela mati dikulitin, dilempar batu, karena Roh Kudus memberi kekuatan, mengajari, memberi kuasa. Apa yang dilakukan Yesus saat dia ada di bumi? Dia selain hidup suci, hidup kudus, dia memiliki kuasa, dia melakukan mukjizat. Kita juga. Bagaimana orang percaya? Ketika dilihat orang Kristen itu ketika berdoa, aku sembuh. Jadi sebagaimana Yesus hidup di bumi, kita beroleh kekuatan dari Roh Kudus untuk hidup. Karena Tuhan mau kita jadi seperti Yesus. Ketika kita lihat kan, aduh, kayak mana Tuhan? Roh Kudus, aku akan mengirim kemana? Di dalammu, mendamping di dalam ini. Allah Kudus, kita itulah orang Kristen. Harus bertobat, percaya Yesus itu Allah. Dia sudah datang, dia sudah mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dia akan datang kedua kalinya. Kau percaya, disediakan hidup yang kekal bagi kita. Kata-kata Tuhan, percaya, baptis, berilah dirimu dibaptis, berilah dirimu untuk mati. Manusia-manusia lama matilah. Ketika mau dibaptis, engkau mati. Bertobat, ada pertobatan, lalu mintalah Roh Kudus. Ya Tuhan, aku mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya Tuhan, kayak mana Tuhan aku mau hidup sesuai firman-Mu kalau tidak ada Roh Kudus di dalamku? Berilah aku Roh Kudus. Hidup. Kalau benar-benar dengan rendah hati dan benar-benar ingin hidup dituntun Tuhan, bukan karena kuasa. Tuhan, aku mau punya kuasa menyembuhkan, berilah aku Roh Kudus. Tuhan canggih kali itu, katanya dia bisa kalau dia ketemu orang, dia bisa mengetahui orang ini melakukan. Aku pingin lah, kayaknya itu telepati, canggih. Kan? Kalau kamu punya kekuatan, kamu mau punya apa? Kamu mau punya api, di segala macam. Itu yang diangan-angan. Bukan seperti itu kita meminta Roh Kudus. Memang kita akan kalau ada Roh Kudus dikaruniakan
ada yang sakit. Tapi bukan power itu yang menjadi tujuan utama. Tuhan, aku ingin dipimpin, aku ingin masuk ke dalam rencana Tuhan, aku ingin terus sampai mati di dalam jalan keselamatan, tidak melenceng ke kanan ke kiri. Berilah aku Roh Kudus ya Tuhan, agar aku mampu. Tuhan akan kasih. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kau akan mendapat. Ketuklah pintu, pintu akan dibukakan bagi. Tuhan perintahkan kita minta kok. Roh Kudus untuk semua orang, pertobatan untuk semua orang, Yesus telah mati untuk semua orang, bukan cuma lain-lain Tuhan. Ya kalau sungguh-sungguh dengan menangis sampai keluarlah itu, terserah mau ingus mau mengkeringat, betapa menyadari, aduh Tuhan gak bisa, aku harus ini Roh Kudus di hidupku. Kalau enggak nanti aku tersesat. Dengan nanti, janganlah dengan logikaku aku membaca firman-Mu Tuhan, nanti aku tersesat. Tapi aku mau Roh Kudus ada di dalamku ketika membaca. Roh Kudus mengajari. Tapi ingat, ada seorang wanita, ini kesaksian, ketika dia datang mendengar, dia bukan Kristen. Dia beberapa kali datang ke acara-acara, biasanya acara-acara KKR, acara ibadah seperti itu. Dia pengen jadi Kristen kok gak bisa. Akhirnya terakhir kali dia datang ke hamba Tuhan ini, acara ini, dan ada hamba Tuhan ini bicara, hey, dia ngomong, aku ini pengen jadi Kristen. Sebenarnya aku udah mau menyerah, mau jadi Kristen. Oh gak bisa ya, dia belum Kristen ya. Tapi ketika aku mendengar engkau berkorban, muncul lagi di hatiku ini, aku harus jadi Kristen, aku mau menjadi Kristen. Tapi gak bisa, kenapa ya? Lalu hamba Tuhan ini bertanya kepada Roh Kudus, apa yang harus disampaikan kepada wanita ini? Roh Kudus kasih tahu. Ditanyalah, dengan siapa engkau tinggal? Dengan laki-laki yang bukan suami. Dengan laki-laki yang bukan suami. Oh, itulah ternyata makanya dia kenapa gak mau menjadi Kristen. Tuhan bilang, kau tidak bisa tetap hidup bersama laki-laki itu dan mau juga hidup bersama Yesus. Gak bisa. Kau harus tinggalkan laki-laki itu dan sini datanglah kepada Yesus, hidup bersama Yesus. Dia gak mau, aku cinta laki-laki itu, cinta dia laki-laki itu segala macam. Tidak mau. Akhirnya pulanglah perempuan ini. Sekarang hamba Tuhan itu tidak bertemu lagi dengan perempuan ini, tapi dia sudah katakan, bertobat, bertobat. Dia anggap hidup dengan laki-laki itu, meskipun sudah tahu dia itu dosa, dia tidak mau bertobat. Bertobat itu membenarkan apa yang salah. Salah hidup bersama laki-laki bukan suami, tinggalkan. Bertobat, ada perbuatan. Jadi tidak bisa dia menjadi Kristen. Ada lagi datang, kok aku gak bisa ya menerima Roh Kudus? Kayak mana ini ya? Langsung tanya, coba kau tanya kepada berdoa, dan berdoalah di kamarmu, tanya Tuhan, Tuhan, apa yang di dalam diriku ini yang harus kubereskan? Kenapa Tuhan belum bisa menerima? Apa yang harus kubereskan ini? Lalu kembalilah lagi, karena hamba Tuhan itu bilang, kamu tanyalah sama Tuhan, masuklah berdoa sama Tuhan, tanya Tuhan kenapa, apa yang perlu dibereskan. Datang dia, oh iya, Tuhan suruh aku datang ke tempat bosku, bla bla segala macam, aku harus gini-gini. Intinya bertobat. Ada ternyata. Setelah dia lakukan itu, barulah masuk ke mobil, dia bisa menerima Roh Kudus lagi. Lalu dia berdoa, dia menangis. Bahasa sih. Jadi ya itulah kita sebagai Kristen. Tuhan, bagaimanakah aku? Sadarlah kita, tanyalah Tuhan.
dengan sungguh-sungguh. Tuhan, aku belum menerima Roh Kudus kan, atau sudah kan? Enggak Tuhan, dia nggak akan marah, dia senang kalau orang tanya dia tuh dia senang. Carilah orang yang suruh. Tuhan, kayak mana ya aku jadi Kristen ini loh? Kok berat kali rasanya? Enggak, damai. Meskipun kita baca Alkitab kadang malas, tapi ada kekuatan mendorong aku mau baca Alkitab, mau berdoa. Karunia bahasa, saya mau bersaksi sedikit. Itu sekitar tahun 2016-2017. Saya masih di kos-kosan dengan orang pernah datang. Ketika ada, saya nonton buka itu, lalu pembahasan tentang Roh Kudus. Ceritakanlah tanda orang percaya bahasa menerima Roh Kudus, berbahasa roh. Lalu dijelaskan bahasa roh itu menguatkan kamu. Karunia-karunia lain itu menyembuhkan ya untuk orang lain, mengajar untuk orang lain. Tapi khusus satu ini karunia bahasa roh untuk kamu, menguatkan kamu. Satu yang saya ketika saya mendengar, Tuhan, aku mau loh disebut orang percaya dalam Roh Kudus kan. Tuhan, aku mau disebut orang percaya. Tandanya ini, tandanya katanya bahasa roh gini-gini banyak. Di saat itu lagi topiknya yang dibahas karunia bahasa roh. Aku mau lah Tuhan, karena pengen mau disebut orang percaya. Benar gak aku yang sudah percaya kepada Tuhan? Jangan-jangan aku ini ternyata menurut firman Tuhan bukan orang percaya. Nangis sampai Tuhan mintalah mau akan diberi Bapa kamu. Nangis keluar. Nangis itu seperti hati diremuk. Tuhan, aku gak bisa, pokoknya aku gak bisa Tuhan. Bagaimana aku ingin jadi orang percaya Tuhan. Bahasa roh itu menguatkan. Gini kok aku sampai nangis. Nangisnya itu ketika kamu mengingini sesuatu, gak bisa hidup tanpa itu. Begitu nangisnya, enggak, aku gak bisa hidup Tuhan kalau gak ada. Minta, terus berdoa, lalu Tuhan beri balasan. Dan benarlah kata Tuhan menguatkan. Ketika berdoa, aku gak tahu berdoa. Gimana orang bisa berdoa berjam-jam ya? Nah kalau ada Roh Kudus di sini, bisa. Dan menyenangkan pula itu. Menyenangkan pula doa yang berjam-jam itu. Jadi gak ada 15 menit aja aku sudah bingung apa dia mau katakan. Benar kan? Kata Tuhan, Roh Kudus menolong, menghibur, menguatkan. Jangan mau ditipu iblis apapun. Aku ini gak bisa baca Alkitab. Kayaknya memang aku gak ngerti lah kalau baca Alkitab. No, ditipu iblis. Kayaknya memang gak layak lah kayaknya aku menerima Roh Kudus ini. Sudah minta belum? Atau jangan-jangan tanya, ada nggak yang belum bertobat? Tuhan suruh bertobat dilakukan, ternyata masih ada. Tanya, bertobat. Kalau ada orang Kristen di luar sana, cek aja, cek keempat ini, benar nggak sudah dilakukan semuanya? Sudah bertobat kah? Sudah baptis air kah? Sudah baptis roh kah? Sudah percaya kah kepada Tuhan? Lagi percaya itu intinya dari semuanya. Oh belum bertobat, pantaslah. Oh, tidak ada Roh Kudus, pantaslah. Ketika membaca ternyata tak selesai. Oh, pantaslah. Pikiran logika. Oh, pantaslah. Ketika ada penderitaan, mengundurkan diri, tidak ada Roh Kudus. 4 ini aja. Kalau mau jadi Kristen, 4 ini. Inilah yang diajarkan oleh rasul-rasul. Di Kisah Para Rasul kalau kita membaca. Begitu pentingnya. Itu sharing dari saya. Saya bersyukur bahwa Tuhan Roh Kudus itu menolong. Suatu ketika Tuhan izinkan merasakan berduka. Oh, aku ini sudah mati. Terhadap diri sendiri menangis. Tuhan, aku sudah mati ya Tuhan. Saya berduka, tidak pernah mendukakan kematian orang lain. Saya tak Roh Kudus. Jadi biarlah kita semua masuk ke jalan keselamatan itu. Terus percaya bukan hanya satu kali
terus. Ingat ya, namanya jalan keselamatan. Berarti di dalam jalan itu kita harus sampai ke ujung jalan. Disebut akulah jalan, disebut jalan keselamatan. Jalan, kita harus berjalan di tempat itu. Semoga kita semua kuat berjalan di jalan keselamatan itu. Yang sudah bertobat, baptis air, baptis roh, percaya, mengaku dengan mulut. Karena kita berbicara pada Allah yang hidup, ngomong bersuara mulut ini. Kita masuk, mulailah keselamatan itu. Kita masuk pindah ke jalan itu. Dimulailah jalan keselamatan itu sampai akhir. Kita tidak lagi dalam hukum dosa. Kita tahu Allah kita, ya, Allah benar, suci, kudus. Semoga kita tetap setia dalam jalan keselamatan itu dan tanya Tuhan, apa Tuhan? Apa Tuhan? Jangan-jangan ada yang belum bertobat. Ini, ada lagi yang, oh iya, kenapa datang nggak bisa menerima? Oh iya, Tuhan suruh aku tinggalkan dengarkan lagu-lagu metal itu, liriknya. Lagu-lagu metal yang itu, stop. Gamemu, tanya Tuhan, game ini. Gila kita stop. Tuhan. Jangan-jangan gara-gara ini aku tidak menerima Roh Kudus. Tapi ya, kalau kita menerima kita mau bedanya dengan Roh Kudus, waktu cepat Roh Kudus beritahu, dosa, bertobat, tidak akan dibiarkan. Makanya dikatakan orang benar tidak bisa lagi berbuat dosa, karena jatuh pun dia dalam dosa langsung gak lama, kecuali dia sudah lari dari jalan itu. Baru karena kemurahan Tuhan, sudah bertahun-tahun dia ini melayani, ya udahlah, diselamatkan. Kemurahan Tuhan, kemudian ambil banyak pekerjaannya, ya udahlah, untuk kembali kasih mula-mula, itu ya. Jadi itulah apa yang dari audio ini. Semoga memberkati yang mendengar, dan jangan takut kalau Tuhan sampaikan bertobat, justru berbahagia disampaikan Tuhan apa yang harus kita tobatkan di dalam hidup kita. Semoga Tuhan menyertai kita, Roh Kudus menyertai kita. Amin. Berikan kemuliaan dari ya, puji Tuhan. Terima kasih buat Kak Yola yang sudah menjabarkan tentang jalan masuk ke dalam kerajaan Allah ya. Ini bagus sekali memberikan untuk jiwa-jiwa baru ya, yang nantinya mereka mau berjemaah di tempat ini, dan bagus juga buat anak-anak remaja ya Kak Yola ya, dan Kak Angel juga ya. Kita ceritakan kepada mereka ya tentang hal pelajaran ini. Mereka nanti supaya mengerti ya basic-basic itu kekristenan itu seperti apa, dan apa yang harus mereka mau lakukan, dan juga mereka kita berikan gambar-gambaran seperti apa Tuhan itu awalnya sampai juga dia disalibkan dan mati dan juga naik ke surga dan dia datang kembali ya. Kak Yolanya sudah sampaikan begitu detail ya. Bahkan juga jalan keselamatan tadi hanya Yesus itu juga tetap kita tekankan, karena banyak orang mau mencari jalan ya tapi nggak selamat ternyata. Kenapa? Yang pertama mereka memakai kepintaran sendiri, yang kedua memakai kemauannya sendiri, yang ketiga mungkin pakai filsafat. Kita harus tetap pakai firman dan Roh Kudus tadi ya. Kayu tekankan. Bahkan juga orang kalau dipenuhi Roh Kudus itu pasti dia bahwa di sini dikatakan penuh dengan sukacita, damai sejahtera, kasihnya itu melimpah-limpah ya, itu tandanya. Dan bahkan juga dia sudah melepaskan diri dari semua kejahatan apapun ya
yang ada di dalam dirinya itu, ya. Jadi itu orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu kebenaran, damai sejahtera, sukacita, ya, itu dimiliki, ya. Kita yang hadir malam hari ini kita juga bersukacita ya, beribadah, ya. Kita nggak ada keinginan mau pergi kemana itu secara daging sih memang penting, tapi kalau secara roh tidak penting, ya. Karena apa? Tetap juga dunia ini kan akan kita tinggali. Ada orang katakan, mumpung masih muda, hancurkanlah masa muda. Nah, itu kan kata-kata iblis, ya. Tapi kalau firman Tuhan kan, pakailah masa mudamu melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, memberitakan kabar baik, ya. Jadi ini sangat baik sekali, ya. Sekalipun Kak Yolanya belum terjun sekolah Alkitab, dan kita doakan akan sekolah, nanti lebih mantap lagi. Buat jemaat-jemaat juga yang sudah sekolah-sekolah Alkitab, harus seperti Kak Yola ini memberitakannya, ya. Mau memberitakan baik di medsos, baik di live di gereja seperti ini. Banyak itu orang percaya Yesus, banyak orang diselamatkan. Amin. Itulah yang dikatakan memiliki kebenaran, memiliki Yesus, memiliki kuasa Roh Kudus di dalam dirinya. Jadi menyampaikan itu dengan sukacita, menyampaikan itu dengan kuasa Roh Allah di dalam dirinya, ya. Jadi sangat diberkati, ya. Kita sangat-sangat diberkati sekali. Jadi satu hal adalah bahwa kerajaan Allah itu tadi dikatakan, ya, bukan soal makanan, minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, ya. Kita hari ini sudah menerima kebenaran, sudah menerima damai sejahtera, sudah menerima sukacita, ya. Nah, tadi juga Kak Yola juga ada menyinggung tentang waktu Yesus naik ke surga, mereka berkumpul bersama-sama berdoa, mereka dipenuhi, dan Petrus saat berkhotbah mereka respon, ya, sehingga mereka semua bersukacita. Apa yang harus saya lakukan? Itu diperhatikan baik-baik. Jadi jemaat-jemaat kalau datang ke gereja dengar firman Tuhan, langsung tanya, apa yang saya lakukan Tuhan? Apa yang saya lakukan Roh Kudus? Pasti dia bertobat kan? Lebih sungguh-sungguh lagi kan? Lebih setia lagi. Lakukan firman itu. Mesti itu, ya. Makanya semua mereka kan 3.000 itu bertobat, ya, minta dibaptis, ya, mereka melayani Tuhan dengan sukacita. Jadi ini memang hal-hal yang perlu ditekankan, hal-hal rohani yang penting, ya, untuk memenangkan jiwa itu. Ya, puji Tuhan. Itu saja dari saya, ya, buat di pertemuan kita hari ini. Biar nanti minggu ini kalau kita buat ataupun kita mengundang, ya, sekarang sudah anak-anak remaja ini kan sudah banyak yang tamat dari SD mau ke SMP, dari SMP mau ke SMA. Makanya saya bilang, ya, buat anak-anak yang mau masuk negeri, tidak punya surat dari sekolahnya tentang pendalaman kita, datanglah. Saya pikir malam ini ada pada datang mereka kan, karena kan banyak itu nanti merekanya mau ke sekolah itu kan minta dari gereja. Kayak tahun lalu itu berapa itu yang minta, ada 4, ya. Nah, makanya kita kasih ini, itulah kesempatan mereka, kita kasih modul ini, itulah kesempatan kita ajarkan kepada mereka, ya, supaya mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh, ya, anak-anak yang mengenal Yesus dengan benar. Itu saja, ya. Tuhan memberkati buat Kak Yola yang ada, biarlah itu menjadi motivasi buat jemaat-jemaat yang lain yang tidak hadir malam hari ini. Ya, apa yang bisa kalian buat untuk gereja, apa yang bisa kita buat untuk Tuhan, mari kita buat sama-sama. Mari kita belajar sama-sama. Ya, pasti ada kekurangan, ada kelebihan, ya. Mungkin kekurangannya terlalu cepat, mungkin Kak Yola yang ngomong mereka menangkapnya kurang, ya. Jadi harus kita kan ada Petrus 1, Petrus 2, Petrus 3 dan 4, ya.
gitu. Mungkin kelebihannya yaitu tadi ada hal-hal rohani yang mendalam ditekankan tentang keselamatan sama pertobatan tadi, ya. Selesai sudah ibadah kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi berikan aplaus buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan tutup ibadah kita malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau katakan ku berbahagia. Kita adalah orang-orang yang berbahagia malam hari ini. Kita bisa lagi ibadah yang kedua. Kita bersama-sama sharing firman. Kita saling berbagi. Kita saling mengupas firman itu lebih dalam lagi. Haleluya. Bila kita Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru Rohku. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Tabarikahon bolongai dia Tuhan Jurosori Tupanupai Darobida Sapada Yesus benar Bapa, inilah kebahagiaan kami. Kami bersama-sama memuji menyembah Tuhan, memberitakan kabar baik. Diberkati kami yang hadir, diberkati hamba-hambamu yang melayani, diberkati yang menyaksikan live yang ada. Bahwa kami butuh Yesus, kami butuh jalan keselamatan, kami butuh bertobat, kami butuh Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang mengisapkan kami tentang firman yang kami dengar, tentang perjalanan hidup kami. Tanpa Roh Kudus kami tersesat. Tanpa Roh Kudus kami tidak mampu melewati badai apapun yang merintangi kami untuk masuk dalam kerajaan surga. Diberkati Bang Krisa yang sudah main musik, bahkan juga Mbak WL, bahkan juga Kak Yola yang sudah sharing firman. Memberkati kami yang hadir, Alfido yang ada, Ibu Gembala maupun Angel yang ada. Kami semuanya sudah diberkati Tuhan. Berkat jasmani rohani sudah menjadi bagian kami. Berkat keselamatan sudah menjadi bagian kami. Kami yang beribadah makan minum kami diberkati Tuhan, penyakit dijauhkan. Apa saja yang kami kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Terus memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terus memberkati pemuridan yang ada. Biarlah setiap seluruh jemaat blessing, rindu dan haus untuk mau belajar pemuridan seperti Kak Yola, seperti kami malam hari ini. Kami mau duduk diam, kami mau belajar dan belajar sampai Yesus datang kedua kalinya, supaya kami tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat saat ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kalau Tuhan sudah memberkati kami datang, Tuhan memberkati kami pulang, berjalan kaki naik kendaraan, tiba di rumah tidak kurang suatu apapun. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu, pulanglah. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepadamu. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu hari ini, esok sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Haleluya. Thank you.